Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Ya, kita lanjut ya ke video part kedua. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Agi. Nah, untuk Agi hari ini masih bergerak terbatas ya, tapi ini sudah boleh diperhatikan kembali. Kalau misalkan dia bergerak naik, paling enggak dia bisa tembusin dulu nih high-nya di 1960 ya. Nah, kalau 1960-nya udah tembus, dia masih ada resisten atau top box di 1980. Nah, kalau top boxnya ditembus, targetnya untuk saat ini masih di 2035 dan juga sekitar di harga 2095. Nah, ini diperhatikan aja Agi beberapa hari ke depan kalau kembali menguat lagi. Berikutnya adalah ASI. ASI masih terus naik ya. Ini kita lihat aja kalau misalkan masih lanjut, next targetnya adalah di 5.700 dan 5.775. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi ya. Mungkin setelah dia berada di atas 5.700-an, mungkin dia akan sideways dulu beberapa waktu. Jadi diperhatikan aja. Ini sudah mulai menarik untuk ASI. Tapi kalau misalkan ternyata dia merah dan turun lagi, bahkan di bawah harga 5.500, ya sebaiknya jangan masuk dulu. Buat yang belum punya, ini sudah mesti hati-hati ya kalau misalkan dia turun di bawah harga 5.500. Selanjutnya adalah Cars. Cars hari ini menguat lagi 5,19% ya, close di harga 81. Nah, ini boleh diperhatikan beberapa hari ke depan. Kalau misalkan dia besok nggak lanjut, dia misalkan sideways dulu, selama masih berada di atas harga 80, ini masih layak untuk di hold. Tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut dan bisa menembus 84 dan 86 ya, target 89 dan 97. Selanjutnya adalah Elsa. Elsa hari ini menguat terbatas 0,6% ya, tapi dia doji di 314. Apakah besok turun? Kita lihat aja. Kalau misalkan dia tembus 312 ya jangan masuk dulu. Tapi harapannya dia sideways dulu ya, bisa bertahan ya, nggak turun. Nah, tapi kalau misalkan dia menguat, targetnya di 328 dulu ya untuk Elsa. Selanjutnya adalah IPCM. IPCM hari ini juga menguat 3,7%, berhasil breakout 274 ya. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau dia lanjut, next targetnya adalah di 290. Selanjutnya adalah IPCC. Nah, IPCC dikit masih terus naik. Hari ini juga menguat lagi 1,7%. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan kalau berhasil breakout 585. Tapi kalau misalkan mau TP pun yang sudah beli di bawah ya, ini juga boleh. Tapi kalau misalkan dia tembus 585-nya, ini targetnya di harga 610, target berikutnya. Selanjutnya adalah Wins. Nah, Wins ini hari ini dia menguat ya 5,2%. Sayangnya belum berhasil bertahan di atas harga 310 ya. Nah, ini diperhatikan aja kalau di besok lanjut, mudah-mudahan bisa bertahan di atas 310 ya selama beberapa hari. Nah, targetnya di 334 dulu ya. Kalau misalkan 334-nya ditembus juga ternyata, next targetnya adalah di sekitar 352. Selanjutnya adalah BBSS. Nah, ini boleh dipantau pergerakannya besok kalau dia berhasil breakout 71. Targetnya boleh di 77 dulu ya. Tapi kalau misalkan 77 ditembus ya mudah-mudahan bisa ke 91 lagi untuk BBSS. Selanjutnya adalah LSIP. Nah, untuk LSIP hari ini menguat 1,9%, sudah nyentuh targetnya ya di 1045. Nah, kalau misalkan lanjut masih ada resisten di 1055, targetnya di 1075. Tapi kalau ternyata nggak lanjut ya, selama dia masih bertahan di atas 1025, ini masih layak untuk di hold dulu kalau buat teman-teman yang sudah beli dari bawah ya. Sorry, di atas 1030, sorry. Selanjutnya adalah Ali.
Ali juga hari ini closing bagus di atas 8.075, close di 8.100. Nah, ini juga boleh diperhatikan beberapa hari ke depan. Nah, kalau misalkan ternyata lanjut, targetnya di 8.225 dan 8.375. Dan masih ada satu saham lagi ya untuk sawit-sawitan ini. Uh, GZCO hari ini juga naik cukup tinggi ya, tapi memang nggak saya bahas karena resikonya sudah lumayan. Jadi tunggu dia koreksi dulu aja ya. Kita lihat aja dulu chartnya untuk GZCO. Nah, GZCO sudah kena targetnya sebetulnya di 104. Nah, kalau misalkan dia nggak, misalkan dia koreksi, tungguin aja mungkin di sekitar harga 88. Tapi kalau ternyata dia tembus lagi nih untuk GZCO, kemungkinan sih sampai ke harga 144. Jadi ini diperhatikan aja ya. Hari ini juga langsung ada banyak yang TP di harga tersebut. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah Okas. Okas hari ini closing bagus sekali di atas 157. Target 168-nya juga udah kena ya. Nah, kalau misalkan Okas masih bisa lanjut lagi, next targetnya adalah di harga 189. Selanjutnya adalah BOS. BOS closingnya bagus ya. Memang hari ini sudah sampai ke harga 113, tapi sayangnya dia turun lagi, tapi closingnya bagus di atas harga 101 ya. Nah, ini menarik untuk diperhatikan besok untuk BOS kalau dia lanjut lagi. Nah, untuk 103-nya dan 109-nya target udah kena. Nah, hari ini dia close di harga 102. Nah, next targetnya adalah 129 untuk BOS kalau dia lanjut menguat lagi. Selanjutnya adalah IBOS. IBOS naiknya loncat-loncat ya. Udah kayak ini jangkrik naiknya loncat-loncat. Nah, ini kalau masih lanjut, target berikutnya adalah 110. Kalau masih lanjut lagi, masih ada target berikutnya ya di harga 127. Apakah dia mau ke 127? Dipantau aja yang masih hold atau yang beli dari bawah untuk saham IBOS. Selanjutnya adalah CEM. CEM hari ini kembali menguat 7,10%. Nah, ini resisten 168 apakah akan ditembus besok? Kita lihat aja. Kalau misalkan ditembus, target berikutnya adalah di 190. Ya, saham berikutnya adalah Euro. Ini udah kita bahas ya. Hari ini dia kembali menguat lagi 6,4%, close di harga 332. Sudah berhasil breakout top box 320-nya atau resisten 320-nya. Masih ada resisten berikutnya adalah di 340. Nah, apakah besok akan ditembus? Dipantau aja yang sudah masuk kemarin. Saham berikutnya adalah WH. WH hari ini breakout top box 115 ya akhirnya, dan close di resistance 118. Apakah lanjut ya? Hari ini juga sudah sempat menyentuh 120-nya ya, tapi nggak ditembus. Nah, kalau misalkan ternyata besok dia menguat lagi bisa menembus 120-nya, next target adalah di 133. Saham berikutnya adalah PSAB. PSAB masih bertahan ya, mantul-mantul di harga 136. Nah, ini juga berhasil close di atas harga 143 atau dia close sekarang di harga 145. Targetnya masih sama di resisten 158 dulu ya untuk PSAB. Selanjutnya adalah Dewi. Dewi hari ini juga kembali menguat 2,6%. Ini bagus sekali. Dia hari ini juga menembus previous high-nya di harga 224 ya. Nah, ini kalau misalkan Dewi besok berhasil breakout top box 234, targetnya adalah 244. Kalau bisa tembus 244, next target 246 dan masih ada target-target berikutnya lagi. Selanjutnya adalah MMLP. MMLP hari ini closing bagus di atas 486 atau di harga 490 ya, di atas top box. Nah, ini boleh diperhatikan kalau MMLP besok kembali menguat lagi. Targetnya 500, kalau bisa close di atas 500 ini bagus. Masih ada resisten 516 dan 526. Berikutnya adalah Jaya. Jaya hari ini padahal sudah sampai sempat ke level 114 ya, tapi ditutup di harga 111. Tapi ini masih boleh diperhatikan pergerakannya besok.
kalau kembali menguat lagi dan bisa menembus resisten 115. Targetnya lumayan jauh ini di 130-an. Selanjutnya adalah INDF. INDF setelah turun ya, ini di area support ini dia masih bertahan di atas 6.000. Nah, hari ini kembali menguat lagi. Ini boleh diperhatikan untuk INDF kalau kembali menguat ya. Targetnya di 7.000. Kalau tembus 7.000-nya, next targetnya adalah di 7.175. Saham berikutnya adalah ICBP. Nah, ICBP juga demikian, hari ini menguat 1,2%. Ini kalau lanjut targetnya adalah di 10.525. Kalau bisa close di atas ini bagus. Masih ada resisten 10.600-nya ya untuk ICBP. Saham berikutnya adalah BRPT ya. BRPT pelan naik juga ya. Hari ini menguat lagi 1,8%. Close di harga 850. Nah, ini boleh diperhatikan kalau besok dia lanjut ya. Ini menarik untuk BRPT. Kalau dia lanjut, targetnya adalah 560, 570, 860, 870, 890. Selanjutnya adalah Raja. Raja masih bertahan ya, masih strong di atas. Apakah dia lanjut? Kalau lanjut masih sama targetnya, ini saya cuma ngingetin doang ya. Targetnya masih sama di 1.200 untuk Raja. Dan saham berikutnya adalah BRMS. BRMS hari ini juga mantul ya. Dia kembali menguat lagi, masih bertahan di atas harga 178, close di harga 182. Targetnya sebelumnya yang target-target di atasnya udah kena ya. Nah, ini sekarang adalah targetnya masih sama di 189 dan resisten 195. Nah, ini sudah semakin menarik lagi untuk BRMS untuk dipantau pergerakannya. Saham berikutnya adalah Archie. Archie juga menguat ya hari ini 1,09%. Nah, ini kalau misalkan Archie lanjut ya dan bisa menembus 380 dan targetnya adalah di resisten 406 dulu untuk Archie ya. Nah, ini boleh dipantau pergerakannya di minggu ini untuk Archie. Saham berikutnya adalah IS pelan-pelan masih bergerak naik ya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau besok dia menembus 101-nya dan juga resisten 103. Ini targetnya lumayan di sekitar di harga 115. Mudah-mudahan rame ya untuk IS, jadi dipantau aja pergerakannya di minggu ini dan minggu depan. Saham berikutnya adalah Unilever. Unilever juga semakin menarik untuk diperhatikan ya. Ini kalau misalkan besok kembali menguat lagi dan bisa menembus stop box atau resisten 4.840, targetnya adalah di 4.870 dulu. Nah, kalau misalkan tembus masih ada target berikutnya ya. Mudah-mudahan bisa tutup gap 5.200-nya. Saham berikutnya adalah AMRT. AMRT masih sideways terus ya. Ini juga boleh dipantau kalau dia kembali breakout top box 2790-nya. Targetnya di 2890. Kalau ditembus juga berarti targetnya berikutnya adalah di 3090. Nah, untuk Mina ini menarik untuk diperhatikan kalau misalkan dia bergerak besok menembus harga 80-nya ya. Nah, 80 83 resisten, target 88. Untuk stop loss di bawah harga 73. Ya, saham berikutnya adalah MKTR ya. Mesti bersabar-sabar, saham ini masih agak santai, belum bergerak lagi. Nah, ini kalau misalkan dia masih bertahan di harga 130 ya. Nah, ini kalau misalkan besok kembali menghijau, ini dipantau aja, mudah-mudahan rame. Tapi kalau misalkan nggak bergerak juga, ya udah cari saham yang lain. Nah, ini targetnya dia harus breakout top box dulu ya, 137. Ini 137-nya cukup kuat sepertinya. Nah, kalau dia berhasil menembus 137, targetnya 146 dan 176. Dan saham yang terakhir adalah BMHS. Ini masih kita pantau terus, masih bertahan di atas 428 ya. Walaupun sempat turun, naik lagi, masih belum bergerak. Tunggu aja. Tapi kalau misalkan nggak bergerak juga, lebih baik
cari saham yang lain. Tapi kalau misalkan ternyata dia bergerak lagi menembus 440, targetnya masih sama di 460. Kalau tembus berarti next targetnya adalah di 510. Oke, mungkin sampai di BMHS dulu ya untuk hari ini saham-saham yang kita bahas. Mudah-mudahan saham-saham yang kita bahas hari ini dapat membantu teman-teman mencari pilihan saham apa yang akan saya beli besok. Jadi dipantau aja, nggak semuanya harus naik. Jadi biasanya kalau sudah berhasil break out top box, biasanya dia suka jalan. Jadi diperhatikan aja saham-saham yang teman-teman suka. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk videonya. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.